Ketika orang itu melihat Rasulullah melintas, maka orang itu lantas menarik jubah Rasulullah sembari mengatakan kepada Rasulullah, "Syafi'ni ya Rasulullah, berilah aku pertolongan wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar permintaan orang tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dengan rahmatnya, beliau sangat cinta kepada umatnya dan beliau ingin memberikan syafaat kepada umatnya, sehingga seketika itu Rasulullah ingin menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya, ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, kemudian malaikat yang mencambuki orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan." Ya Rasulullah, musuh orang ini, saksi yang memberatkan orang ini adalah Ramadan. Karena dia bukan hanya tidak berpuasa di bulan Ramadan, malah ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mendengar itu, yang tadinya Rasulullah akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah pun menurunkan tangannya dan tidak menjadikan doa untuk orang tersebut, sembari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Ana bari'um mimman khosmahu Ramadan." Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Surga sangat merindukan kepada 4 golongan manusia, di mana 4 golongan manusia ini diterangkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimin syahri Ramadan. Surga itu sangat merindukan 4 golongan manusia, di mana golongan yang pertama adalah talil Quran. Yang dimaksudkan talil Quran adalah orang-orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Yang dimaksud dengan orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafizil lisan, orang yang senantiasa memelihara lisannya dari perkataan-perkataan sia-sia, dari perkataan-perkataan kotor, dari perkataan-perkataan menggunjing, menggibah, mengeluarkan aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain. Kemudian golongan yang ketiga yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah golongan wa mut'imil ji'an, orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang gemar melepaskan kesengsaraan bagi orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang yang susah dan kelaparan. Dan yang keempat,
yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yakni orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk kepada 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 hal yang nantinya mengiringi kita di saat kita mau diantarkan ke alam kubur kita. Sesudah kita dimandikan, sesudah kita dikafankan, sesudah kita disolatkan, kemudian kita diantar ke alam kubur, ada 3 hal yang mengiringi kita ke alam kubur tersebut. 2 diantaranya kembali dan 1-lah yang setia menemani. Yang pertama keluarga. Keluarga yang selama hidup kita barangkali mungkin sangat kita cintai dan kita bangga-banggakan. Tetapi ketika nanti kita diantar ke alam kubur, maka keluarga yang kita bangga-banggakan itu, keluarga yang kita sangat cintai itu akan kembali ke dunia, kembali ke kehidupannya. Yang kedua harta. Harta yang mungkin selama ini sangat kita cintai. Kita agung-agungkan harta benda kita. Pangkat, jabatan, dan kedudukan yang terhormat yang bisa terkadang membuat kita lupa diri. Itu juga nanti kembali. Dan 1 yang setia menemani, yakni amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita inilah sebagai pembela kita. Amal ibadah kita ini sebagai penolong kita ketika nanti di yaumil hisab, ketika nanti kita sudah berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita di dunia ini. Hadis Nabi SAW yang bunyinya sebagai berikut. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan balasan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan segala dosanya di masa lalu. Ada 3 cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, tashkuru nikmatallahi biqalbik. Syukurilah nikmat Allah dengan hatimu. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita? Yakni dengan cara melestarikan sifat qanaah di dalam diri kita. Banyak sedikit, besar kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hati harus kita bawa untuk senantiasa ikhlas menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan hanya terkadang ketika kita umat manusia ini begitu dikasih nikmat sama Allah lupa. Begitu dihimpit oleh Allah dengan cobaan baru datang kepada Allah. Berapa banyak orang yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Qarun, berapa banyak harta Qarun, tapi karena ingkarnya dia kepada Allah, tidak mengakui bahwa itu adalah pemberian dari Allah, Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-harta dan pengikutnya ke dalam perut bumi. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita, berqanaah diri. Banyak kita bagi, sedikit kita syukuri. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah, tashkuru nikmatallahi bil lisani. Syukurilah nikmat Allah itu dengan ucapan, dengan lisan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dengan lisan? Kita lazimkan lidah kita untuk memperbanyak tahmid kepada Allah, untuk memperbanyak tasbih kepada Allah, untuk memperbanyak takbir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat rezeki, mulut mengatakan alhamdulillah.
Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah yang ketiga adalah tazkuru nikmatallahi bil af'alil amal. Syukurilah nikmat Allah dengan amal perbuatan. Hari ini secara fisikal kita diberikan kesehatan kepada Allah, maka kita bawa diri kita bawa badan kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita diberikan nikmat berupa banyaknya rezeki, jangan lupakan karib kerabat, handai taulan, saudara, selingkungan rumah kita, kanan kiri muka belakang. Kalau ada di antara mereka yang susah hidupnya, maka santunilah mereka, maka perhatikanlah mereka. Karena dengan memperhatikan mereka, itu menunjukkan kita sebagai orang yang bersyukur. Kalau banyak rezeki kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan dijauhkan oleh Allah dari kekufuran terhadap nikmat Allah.